Di era 1970 sampai 1990-an, banyak orang tua menakut-nakuti putra-putrinya agar tidak bermain jauh-jauh. Mungkin saja fenomena ini bukan isapan jempol belaka. Hal tersebut bisa jadi berkaitan dengan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah pada masa itu. Saya coba membahas keberadaan mobil penculik. Di akhir 1970-an, dibangun sebuah proyek besar di Jawa Tengah, sebuah bangunan yang berfungsi membendung Sungai Bengawan Solo. Proyek yang menelan dana besar ini, selain memiliki banyak manfaat untuk masyarakat sekitar, ternyata juga memendam perih dari jiwa-jiwa yang sengaja ditanam di sana. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus nyawa manusia yang dikorbankan? Kenapa permintaan makhluk halus yang dituruti? Untuk sekedar dipahami, dalam bidang kerja konstruksi, pihak kontraktor yang bertanggung jawab akan selalu menjaga ketepatan waktu untuk penyelesaian proyek. Jika sampai mundur dari batas waktu, maka mereka akan mengalami kerugian besar dan akan menjadi catatan hitam di kemudian hari. Hal ini terjadi pada proses pembangunan bendungan air tersebut. Terdapat banyak kendala sejak awal pembukaan lahan yang semakin hari semakin menjadi. Akhirnya diputuskan untuk mengambil jalan pintas, yakni menggunakan jasa paranormal alias dukun. Syarat yang diberikan oleh dukun cukup berat. Dibutuhkan 60 kepala anak-anak maksimal usia 13 tahun yang belum akil balik agar pekerjaan berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Pada waktu itu, para pencari tumbal anak-anak memang menggunakan mobil jeep jenis hardtop. Mereka terbagi menjadi sekitar 5 kelompok dengan masing-masing tim beranggotakan 3 orang, yakni supir, eksekutor, dan asisten. Mereka menamai kelompoknya Duyung dengan simbol gunting dan golok. Gunting sebagai alat untuk mencongkel mata, sedangkan golok untuk memenggal kepala. Saya pikir mereka memiliki backingan kuat di pemerintahan, sehingga beradanya hanya seperti isu yang kemudian menguap di telan waktu. Kelompok pencari tumbal menjelajah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anak-anak yang sedang bermain atau pulang sekolah dijerat, dimasukkan ke dalam jeep, di-backup, diikat untuk kemudian dibawa ke tempat sepi. Anak-anak tak berdosa ini kemudian digorok lehernya, dicungkil matanya, lalu dibuang badannya di hutan atau jurang dalam keadaan terikat, sementara kepalanya ditaruh dalam karung untuk kemudian diserahkan kepada pihak pertama yang menyewa mereka untuk digunakan sebagai penguat bangunan. Sedangkan bola mata biasanya digunakan sebagai media penglaris. Ketika itu, yang sering menggunakan adalah penjual es dawet. Kembali lagi ke bangunan air, puluhan kepala bocah ditanam di tanggul dan talut. 10-an kepala ada di pintu air, sisanya untuk penahan longsor. Penanaman tumbal kepala ini tidak menggunakan ritual apa-apa. Kepala bocah langsung ditaruh ke dalam cor, kemudian ditimbun begitu saja, sesuai hari pasaran dan waktu yang telah ditentukan. Perjanjian tumbal kepala anak-anak ini berlaku selama 100 tahun sejak bangunan ini difungsikan. Hingga hari ini, kadang masih ada korban yang tenggelam karena tempat tersebut merupakan salah satu tempat rekreasi menarik. Korban tenggelam banyak terjadi, terutama di musim kemarau, dikarenakan air yang surut.